Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Umum DPP Ahlul Bait Indonesia Al-Habib As-Sayyid Ustaz Zahir bin Yahya, para tamu undangan, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para ustadz, seluruh jajaran DPW Ahlul Bait Indonesia wilayah Jawa Timur, serta para pimpinan dan pengurus Dewan Perwakilan Daerah Ahlul Bait Indonesia Jawa Timur. Yang saya muliakan dan saya hormati lembaga otonom dari Ormas Ahlul Bait Indonesia, Pimwil dan Pimcap Muslimah Ahlul Bait Indonesia, Pimwil dan Pimcap Pandu Ahlul Bait Indonesia, semua saja, bahwa kita pada pagi hari ini melaksanakan upacara bendera dengan rasa haru dan bahagia. Haru karena kita tahu bahwa kemerdekaan yang kita nikmati adalah hasil dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Dan kita berbahagia karena perjuangan mereka dan pengorbanan mereka dapat dinikmati oleh anak bangsa dari waktu ke waktu. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perjuangan dan pengorbanan suci para pahlawan kita sebagai generasi pelanjut mereka dapat menjaga, merawat, dan perjuangkan agar nilai-nilai kemerdekaan bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa dan anak negeri tercinta. Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini, atau tepatnya yang ke-78, kita rayakan di penghujung bulan Muharram, bulan yang juga erat kaitannya dengan perjuangan dan pengorbanan suci. Ada kaitan erat antara pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia dengan pahlawan umat manusia, pahlawan abadi umat manusia, yaitu cucu agung Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Al-Imam Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Dunia sejak awal sampai saat ini kita selalu menyaksikan bahwa selalu ada pertarungan antara hak dan batil, antara kubu kebaikan dan kubu keburukan serta kubu kejahatan, antara keadilan dan kezaliman. Dan umat manusia terbagi menjadi 4 kelompok dalam pertarungan antara hak dan batil, keadilan dan kezaliman, kebaikan dan kejahatan. Ada orang-orang yang menjadi pelaku kezaliman, pelaku kejahatan, pelaku kebatilan, dan mereka kita kenal dengan kaum mustakbirin. Ada juga orang-orang yang menjadi korban daripada kezaliman dan kejahatan itu. Mereka adalah kaum mustadafin. Ada orang-orang yang ketika melihat pertarungan antara hak dan batil, antara keadilan dan kezaliman, memang mereka bukan termasuk pelaku kezaliman. Boleh jadi mereka bukan korban langsung dari kejahatan kezaliman, namun mereka mengambil peran untuk masuk dalam kelompok Al-Qaidin, orang-orang yang mendiamkan terjadinya penindasan kaum mustakbirin atas kaum mustadafin.
para pahlawan, dan di penghulunya adalah Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan pada generasi selanjutnya adalah tokoh-tokoh seperti Bung Karno, adalah orang-orang yang mengambil pilihan yang luar biasa. Pilihan itu adalah mereka masuk dalam jajaran Al-Muqawimun, orang-orang yang ketika mereka ditindas atau mereka melihat penindasan, mereka tidak mau duduk diam. Mereka bangkit, mereka berjuang, mereka berkorban untuk menyelamatkan kaum mustadafin dari penyanjahan dan penindasan kaum mustakbirin. Dan saya yakin Ormas Ahlul Bait Indonesia beserta seluruh lembaga otonomnya adalah mereka yang akan mengambil pilihan Al-Muqawimun. Kita tidak akan pernah mendiamkan terjadinya kezaliman yang dilakukan oleh mustakbirin atau mustadafin. Karenanya kita mengambil pilihan untuk menjadi Al-Muqawimun, Al-Muqawimin, dan bukan Al-Qaidun ataupun Al-Qaidin. Bung Karno adalah sosok yang kita semua tahu mengambil inspirasi perjuangan dan pengorbanan dari Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan karena itu lahir apa yang kita dengar tadi dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tegas-tegas. Dalam teks itu dikatakan bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bung Karno, sang proklamator, sang founding father, pahlawan yang luar biasa, pahlawan kemerdekaan yang luar biasa, juga orang yang datang berziarah kepada pusara suci cucu Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan itu sudah beliau lakukan di tahun 1960. Luar biasa. Dia telah mendahului kita para pengikut Ahlul Bait di Indonesia untuk berziarah kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Dan bukan hanya itu, beliau juga punya kalimat yang abadi tentang Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika beliau berkata, Husain adalah panji berkibar yang diusung oleh setiap orang yang menentang kesombongan di zamannya, di mana kekuasaan itu telah tenggelam dalam kelezatan dunia serta meninggalkan rakyatnya dalam penindasan dan kekejaman. Tema nasional yang diusung pada tahun ini pada HUT Republik Indonesia yang ke-78 adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Yang dimaksud terus melaju adalah melaju dalam semua nilai-nilai yang menjadi amanat para pejuang dan pendiri bangsa, para pahlawan bangsa. Dan nilai-nilai itu telah tersimpul dalam 5 sila di Pancasila. Yang dimaksud dengan terus melaju adalah kita berharap agar semua insan Indonesia melaju dalam hubungan kuatnya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga mereka adalah manusia-manusia yang berbuat kebaikan, yang menjauhkan diri mereka dari beragam kejahatan dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya melaju dalam ketuhanan Yang Maha Esa. Kita juga berharap agar bangsa Indonesia melaju dalam kemanusiaan, melaju dalam persatuan, melaju dalam kebijaksanaan, dan melaju dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan saya berharap Ormas Ahlul Bait Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur dengan seluruh lembaga otonomnya, juga akan terus melaju untuk nilai-nilai yang agung dan suci itu, untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.